Kiria, en place. Commandant. Il se lâche. Il faut le prendre vivant. C'est déjà... Chaque Haroun, tu le couvres. Fais gaffe, reste concentré, pas de sang. Est-ce que tout est prêt? Tout est prêt, commandant. C'est quand tu veux. Di sebuah hutan di daerah Bosnia-Herzegovina di tahun 1995, sekelompok pasukan elit Rusia sedang bersembunyi dan akan melakukan penyergapan dan penangkapan terhadap seorang penjahat perang di perang Bosnia yang bernama Harun. Para pasukan elit Rusia itu adalah Andrei Satalov sebagai komandan lapangan, Vera Satya sang sniper wanita, Barman sebagai ahli bahan peledak, dan Slash Gerey Kiria sebagai frontman. Sudah bersiap di posisi mereka masing-masing untuk melakukan penangkapan terhadap Harun. Operasi penangkapan mereka di bawah perintah langsung dari NATO. Di awal operasi semuanya berjalan sesuai rencana, namun keadaan dengan cepat berubah setelah Slash berhasil menangkap Harun. Karena terbawa keadaan dalam duel 1 lawan 1 melawan Harun, Slash hampir membunuh Harun, namun langsung dicegah Kiria. Tetapi karena Kiria membelakangi Harun, maka Kiria langsung ditikam belati oleh Harun berkali-kali hingga membuatnya sekarat. Dan Harun pun berhasil ditangkap. Mereka segera dievakuasi ke helikopter untuk kembali ke markas. Namun saat di dalam helikopter, Kiria tidak dapat bertahan. Kiria wafat di dalam pelukan Slash. Dan yang lebih menyakitkan Slash dan tim, Letnan Beck, pimpinan dari operasi tersebut, mengabarkan hal yang menyakitkan mereka. NATO yang menugaskan mereka menangkap Harun justru memberi perintah baru untuk mereka, yaitu melepaskan Harun karena alasan politik. Satalov yang marah mendengar kabar tersebut langsung menarik Harun dan melemparkannya keluar helikopter yang masih di ketinggian. Karena tindakan Satalov tersebut, akhirnya mereka dipecat secara tidak hormat dari kemiliteran Rusia dan mereka dilarang kembali ke Rusia. Letnan Beck sendiri dinonaktifkan keterlibatannya dari NATO, namun tetap dalam militer Rusia. 3 tahun kemudian, setelah konflik berdarah di Bosnia selesai, konflik kembali lagi terjadi. Kali ini terjadi di bekas negara pecahan Yugoslavia antara Serbia dan Albania. PBB pun kembali melibatkan diri dalam konflik tersebut. NATO yang tanpa mendapat restu dari PBB melakukan pemboman massal ke basis-basis pertahanan tentara kemerdekaan Albania dengan Grumman B2, dan bisa ditebak banyak warga sipil dan fasilitas publik yang menjadi korban. Salah satunya rumah sakit di pusat kota Belgrade, Yugoslavia. Lako. Hajde, nemoj da se brineš, u najboljem redu. Hajdete. Donesi. Dan di Moskow, Jenderal Sonov mengadakan pertemuan rahasia dengan Letnan Beck. Jenderal Sonov memberikan misi khusus kepada Letnan Beck, sebuah misi rahasia untuk merebut bandar udara sipil Slatina di kota Pristina sebelum didahului NATO melalui Inggris dan para pemberontak Albania. Letnan Beck merekomendasikan bekas tim Satalov untuk melakukan misi rahasia ini, dan Jenderal Sonov yang awalnya ragu akhirnya setuju untuk merekrut ex-tim Satalov setelah diyakinkan Letnan Beck, dan Letnan Beck pun memulai mengumpulkan mantan anggota tim Satanov di sekitaran Yugoslavia. Dan di tempat lain di ibu kota Yugoslavia, Satalov yang sedang berada di rumah seorang penyelundup dengan tujuan untuk mengambil dokumen-dokumen pribadi pesanannya dipergoki oleh 3 polisi lokal setempat. Mereka adalah komandan milik Fuk dan Fadil.
Awalnya Satanov akan dideportasi kembali ke negaranya, namun karena Satanov menuruti kemauan komandan Milik untuk bergabung dengannya menjadi sukarelawan, maka deportasi pun urung dilakukan komandan Milik. Satanov pun diajak komandan Milik ke sebuah desa warga Serbia yang rupanya di sana baru saja terjadi pembantaian warga satu desa oleh pemberontak Albania. Salah satunya keluarga dari kerabat Vuk. Semua anggota keluarga di dalam rumah tewas dibantai. Hanya seorang gadis kecil saja yang berhasil selamat karena bersembunyi di bawah tempat tidur. Melihat ini, Vuk sangat terpukul dan marah, dan saat itu juga kebencian pun muncul kepada rekan kerjanya Fadil yang masih keturunan Albania. Komandan Milik pun mendapat info kalau pembantaian ini dilakukan oleh pemberontak Albania, pimpinan Smuk. Dan tanpa berlama-lama pengejaran pun mereka lakukan. Tibalah mereka di perbukitan berbatu yang dari kejauhan terlihat beberapa anak buah Smuk sedang melakukan sweeping terhadap warga yang melintas. Vuk yang sudah terbakar api amarah pun segera keluar dari mobil dengan senapan serbu di tangannya. Tanpa menghiraukan lagi ucapan Fadil, Vuk langsung mengendap-endap ke bawah jembatan tempat para anak buah Smuk melakukan sweeping. Yang tanpa Vuk sadari, dia sudah menjadi target sniper Smuk yang mengincarnya dari dinding tebing batu. Beruntung saat itu Satalov tepat waktu dengan segera menikam sniper yang mengincar Vuk. Namun akibatnya keberadaan mereka langsung diketahui oleh para anak buah Smuk, dan berondongan peluru dari anak buah Smuk pun segera mengarah ke Satalov dan yang lain. Dan saat itu juga baku tembak pun terjadi di antara mereka. Satu persatu anak buah Smuk berhasil dilumpuhkan. Hanya satu orang saja yang berhasil meloloskan diri. Setelah membantu komandan Milik pun, surat izin, dokumen, dan pasportnya dikembalikan kepada Satalov sebagai imbalan karena telah membantu komandan Milik. Dan di perbatasan Bosnia, di sebuah pangkalan militer Rusia, panser berat jenis BTR yang jumlahnya puluhan bersiap untuk masuk ke dalam Serbia. Mereka adalah rombongan militer Rusia yang akan menjaga bandar udara Slatina di kota Pristina setelah Letnan Beck dan timnya berhasil merebut pangkalan udara tersebut. Sedang di sebuah terminal bus, Satalov sedang menunggu bis yang akan mengantarkannya ke kota Prizik guna bertemu dengan kerabatnya. Dan di terminal tersebut, Satalov berkenalan dengan seorang wanita yang bernama Jasna, seorang perawat yang menunggu bis yang sama dengan Satalov. Setelah bis datang, mereka pun segera berangkat. Namun belum jauh bis meninggalkan terminal, tiba-tiba saja bis diserang dengan rentetan berondongan peluru dari arah luar bis yang membuat kaca-kaca jendela bis hancur berantakan. Dan tidak lama masuklah beberapa pemberontak yang memaksa keluar para penumpang bis dan mengumpulkan para penumpang di tepi jalan. Satu persatu penumpang bis ditanyai dan dimintai data diri mereka, dan dengan keji mereka menyakiti beberapa penumpang. Bahkan salah satu penumpang dieksekusi mati. Satalov sendiri terkapar tidak sadarkan diri setelah dihajar popor senjata dari belakang oleh anak buah Smuk. Satalov baru tersadar setelah mendengar teriakan Jasna yang akan diperkosa oleh anak buah Smuk. Dengan cepat Satalov menyandra Smuk, dan dengan senjata Smuk Satalov menembak mati beberapa anak buah Smuk dan menyelamatkan Jasna dan para penumpang lainnya. Dan dengan menggunakan bis, mereka segera pergi ke kota Prizik. Satalov dan Jasna mengantar para penumpang yang terluka ke rumah sakit kota dan mengantar jenazah pendeta yang mati tertembak ke gereja.
Sementara di kota, Smoke yang marah karena tindakan Satalov tersebut melakukan pencarian besar-besaran. Smoke yang mengetahui kalau Satalov adalah bawahan komandan milik segera menangkapnya dan menyiksa komandan milik di tengah jalan. Disaksikan warga sekitar, namun karena komandan milik tetap bungkam, dia pun dieksekusi mati oleh Smoke saat itu juga. Dan kabar kematian komandan milik sampai kepada Satalov. Setelah dikabarkan via telepon oleh Fadil, Satalov, Fook, dan Fadil pun bersiap untuk melakukan serangan balasan kepada Smoke dan anak buahnya. Jel postoji drugi put? Postoji. Kad prođemo Gaviju, krenite. Sementara di Bandara Slatina, markas para pemberontak Albania tempat Smoke dan anak buahnya berada, Letnan Beck dan timnya bersiap untuk melakukan operasi senyap, mengambil alih bandara dari para anak buah Smoke yang berjaga. Dalam waktu singkat, bandara berhasil mereka kuasai. Setelah dengan mudah mereka melumpuhkan para anak buah Smoke yang berjaga. Namun di sisi lain masuk pula Satalov, Fook, dan Fadil ke dalam bandara yang juga memiliki tujuan yang sama, dan di dalam bandara pertarungan pun terjadi antara Fadil, Fook, dan Slash. Namun Satalov segera menghentikan pertarungan mereka sebelum saling bunuh. Letnan Beck yang mengetahui kedatangan Satalov dengan rekan polisi lokalnya meminta mereka untuk segera pergi. Namun Satalov menolak dan terjadilah perdebatan di antara mereka. Namun tiba-tiba Vera yang memantau dari atap melaporkan kepada Letnan Beck kalau mereka kedatangan tamu yang tak diharapkan. 4 orang anak buah Smoke datang memeriksa bandara. Namun karena Letnan Beck telat memberi perintah untuk membunuh mereka, 2 anak buah Smoke berhasil meloloskan diri dan Vera terkena luka tembak di bahunya. Karena kejadian tersebut, Letnan Beck menerima Satalov dan rekannya untuk bergabung dengan tim Letnan Beck dan memerintahkan mereka melakukan penyisiran area bandara. Di gudang bandara, Satalov, Gere, Slash menemukan pemandangan yang mengerikan. Mereka menemukan tumpukan mayat dari warga Serbia yang dibantai Smoke dan anak buahnya. Dan tidak jauh di sana, Satalov menemukan Jesna yang bersembunyi ketakutan. Amir, salah satu anak buah Smoke yang selamat dari incaran Vera, segera melaporkan kejadian tersebut ke komandannya Smoke yang sedang memburu Satalov di rumahnya. Dan di perbatasan negara, rombongan Panzer BT Rusia mulai melintas. Letnan Beck yang melapor ke Jenderal Somov agar operasi dibatalkan ditolak Jenderal Somov karena pasukan militer Rusia sudah bergerak. Dan karena ditolak, akhirnya Letnan Beck memerintahkan tim barunya untuk mempersiapkan diri menyambut serangan besar pasukan pemberontak Albania pimpinan Smoke. Saat mereka sedang bersiap, tiba-tiba saja dari kejauhan Vera melihat seorang anak laki-laki yang menggunakan sepedanya datang mendekat ke bandara. Letnan Beck yang mengetahui kalau bocah kecil tersebut adalah seorang mata-mata dari Smoke meminta timnya untuk tidak menampakkan diri. Menjelang petang, rombongan kendaraan pasukan pemberontak Albania yang dipimpin langsung oleh Smoke datang mengepung bandara udara Slatina. Mereka membagi diri menjadi 2 tim untuk merebut kembali bandara. Dan saat pasukan Smoke yang memasuki area bandara, mereka pun mendapat serangan kejutan dari Satalov dan rekan-rekannya. Ranjau-ranjau darat yang sebelumnya sudah ditanam Barman di area-area strategis pun meledak bergantian, membakar habis pasukan Smoke yang berusaha merangsek masuk ke area bandara. Dan kemudian disusul oleh rentetan tembakan dari Satalov dan rekan-rekannya yang membantai habis pasukan Smoke yang tersisa. Melihat ini, Smoke dan Amir sembunyi ketakutan. Setelah serangan kilat tersebut berhenti, Satalov dan rekan-rekannya pun bingung karena serangan mendadak terhenti. Rupanya Smoke merubah strategi. Smoke dan pasukannya merubah arah serangan. Mereka memusatkan serangan ke terminal bandara yang di sana terdapat Gere dan Fadil. Akibat perubahan strategi serangan dari Smoke, Fadil pun terluka cukup parah karena serangan RPG. Namun Fadil berhasil selamat.
Tapi keadaan kembali berubah ketika terdengar lontaran mortir dari arah pasukan Smoke yang meluluh lantakkan bandara dan sekitarnya. Setelah serangan hujan mortir tersebut, Geary terluka parah dan tidak lama berselang Geary pun wafat. Disusul Fook yang terluka parah akibat menginjak keranjau darat karena berusaha menolong Fadil yang terkena serangan RPG anak buah Smoke. Setelah Amir berhasil dibunuh dengan tembakan dari Vera, RPG pun kembali meluncur ke arah Vera yang ditembakkan oleh Smoke. Akibat serangan tersebut, Vera terpental jauh dari posisinya. Karena keadaan mereka tersudut oleh serangan mortar dari pasukan Smoke, Slash pun melakukan tindakan gila yang heroik. Slash menabrakkan mobil tangki bahan bakar ke kumpulan pasukan mortir Smoke hingga menyebabkan ledakan yang besar. Slash pun gugur. Menjelang subuh hari, serangan kedua belah pihak terhenti. Pasukan Smoke yang tersisa hanya 20 orang memutuskan untuk maju menyerang. Satalov dan rekan yang tersisa hampir semuanya mengalami luka akibat serangan dan amunisi mereka pun telah menipis. Letnan Beck memutuskan untuk mundur ke menara pengawas untuk melindungi timnya dan menunggu bantuan datang dari militer Rusia. Fook yang terluka parah menolak dievakuasi oleh Satalov. Dia lebih memilih untuk menahan pasukan Smoke yang mulai maju. Namun tragis, Fook kehabisan amunisi dan dia pun dieksekusi mati oleh Smoke dengan sangat keji. Letnan Beck dan timnya yang tersudut di menara pengawas bandara mulai putus asa menunggu kedatangan pasukan militer Rusia yang membuat mereka sepakat untuk melakukan bunuh diri dengan peluru yang tersisa dibanding harus tertangkap oleh pasukan Satalov yang mengepung mereka di luar. Di saat pistol mulai diarahkan ke Vera, tiba-tiba saja Barmin melihat pasukan Smoke berlari menjauh dari bandara, yang rupanya dari kejauhan terlihat iring-iringan rombongan panser BTR Rusia yang akan memasuki bandara. Dan dengan kedatangan militer Rusia pun mereka akhirnya selamat. Dan Smoke yang akan pergi dengan mobilnya tiba-tiba saja ditikam tepat di leher dengan belati oleh Fadil yang berhasil selamat dan membalaskan dendam rekannya Fook yang tewas disembelih oleh Smoke. Dan film pun berakhir dengan kedatangan pasukan militer Rusia yang berhasil menguasai bandara Slatina dan mereka berhasil mencegah helikopter Amerika untuk mendarat di bandara tersebut. Dan tamat. Di sebuah hutan di daerah